Shalom anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Kayaknya belum semangat ya Bang ya. Iya. Kita sapa sekali lagi. Coba Bang Togu sapa adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Terakhir nih Bang, Kakak Iya, Lil, sapa adik-adik yang di rumah. Laskar Kristus. Siap. Oke, udah pada semangat semua nih Bang. Iya, Kak. Iya. Nah, sebelum adik-adik di rumah mulai ibadah, apa sih Bang yang mesti dipersiapkan? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita dengan baik, lalu kita persiapkan Alkitab kita, dan jangan lupa kita juga persiapkan persembahan kita dilipat dengan baik, ya kan Kak ya? Iya, benar sekali. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat lagu pujian yang girang-girang nih Bang. Apa nih kira-kira judulnya? Duduk senang, berjalan senang, di medley dengan apa Bang? Jalan serta Yesus. Itu, Berarti adik-adik yang di rumah pada bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik, kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di sorga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-6 dan artinya. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu.
Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki pengakuan dosa, mari kita siapkan hati kita dan kita akan bernyanyi lagu bahasa Batak ya adik-adik. Lagu apa itu Kak? Bahasa Indonesianya judulnya Bagai Raja Wali, tapi bahasa Bataknya Songon Lalii. Ayo kita nyanyikan ya adik-adik. Marlo jongau Tuhan aparironi gok dirohaki hoa posaki Hutiop tok tong lamar gogoa di bain ho iki jupangau di hagogo tani nanggal lubang pe ganggu rohaki hoa posaki hutiop tok tong lamar gogoa di bain ho solali habang macai tinggo maninggalor sude akasidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki danana sotar bain ho Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Iki jupangau dia gogotani nanggal lubang pe ganggu rohaki hoa posaki hutiop tok tong lamar gogoa di bain ho solali habang macai tinggo maninggalon sude akasidang olaki olako Tuhan pasabam rohaki darana sotar bain ho Tuhan darana sotar bain ho Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini yang terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 5. Kita membacanya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pengakuan iman rasuli, kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 402, Hujan Berkat Kan Tercurah ya adik-adik. Berarti adik-adik di rumah harus sambil berdiri karena kita mau pengakuan iman rasuli.
segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Udah lama banget nih abang kakak nggak ngeliat tugas-tugas kalian, aktivitas-aktivitas kalian. Tapi bersyukur hari ini ada nih yang mengirimkan, ada yang rajin nih adik sekolah minggunya untuk mengerjakan aktivitas. Semoga di minggu-minggu selanjutnya adik-adik yang lain juga boleh ikutan, sehingga nantinya adik-adik masuk YouTube dan ditampilkan, ditonton semua orang gitu adik-adik. Nah, siapa sih kira-kira yang mengerjakan minggu ini? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Tanganku berjauhan, mulutku bermuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, buka bunyiku cari surga. Tanganku berjauhan, mulutku bermuji namanya, kakiku jalan cari jiwa, tujuanku besar di surga. Terima kasih. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom adik-adik. Nah, kita ketemu lagi ya kak ya. Kangen gak sih kak sama adik-adik kelas kecil? Kangen banget kak. Iya, udah lama banget berarti ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih kak? Kita mau ngasih aktivitas nih kak buat adik-adik kelas kecil. Tapi sebelum kita kasih aktivitas, kita mau nyanyi dulu nih kak. Nyanyi apa tuh kak? Kita mau nyanyi lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Berarti sampai berapa kak? Sampai 5 aja ya. Oke. 1, 2, 3. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 4
anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Nah, seperti lagu tadi Kak. Ya. Jadi kita mau ngasih aktivitas ke adik-adik semua di sini. Nah, sebelumnya apa sih Kak? Tentang apa sih aktivitasnya itu? Gimana gitu? Karena temanya tentang gereja nih Kak, Iya. jadi kita mau warnanya yang ada gereja-gerejanya gitu dong. Iya, memangnya gereja itu apa sih Kak sebenarnya? Tentang satu kesatuan adik-adik semua. Jadi gereja itu adalah persekutuan di mana walaupun kita semua beda, tapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Betul banget. Nah, nanti adik-adik yang di rumah itu adalah ada gambar gereja disertai gambar Tuhan Yesus. Iya. Dan itu diapain Kak? Nanti adik-adik bisa warnain ya. Nanti Kakak Mona sama Kakak Desi bisa kasih formatnya, atau boleh chat langsung ya Kak ya melalui WhatsApp. Iya, atau bisa kumpulin di grup kita kelas kecil. Iya, jangan lupa dikasih nama, Diwarnai, iya, diwarnai dan difoto berarti ya. Iya, nanti boleh kerja sama mama papanya ya Kak ya. Iya. Oke, adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelumnya apa nih yang mau dipersiapin Kak? Oke, sebelumnya adik-adik di rumah lipat uangnya dengan rapi. Habis itu jangan lupa dimasukin ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Nanti celengannya dikumpulin pada akhir tahun Bang. Bener Kak. Jadi sebelum kita ngasih persembahan, kita angkat lagu pujian apa nih Bang? Kita angkat lagu pujian Berilah Yang Baik. Oke. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Musik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara khusus adik-adik kami sekolah minggu, kita harus tetap sukacita, bahagia, walaupun kita masih beribadah secara online di rumah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada sukacita hari ini? Iya, pasti ada sukacita hari ini. Dan sukacita kita hari ini, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 3. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 3. Mari kita membaca secara bersama-sama. Abang membaca ya di sini, kita juga buka Alkitab, baca Alkitabnya ya. Mari kita membaca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu dan juga jemaat Tuhan, kisah Abram ini sangat menarik bagi kehidupan kita saat ini. Dan tentu kisah Abram ini sudah sering kita dengar melalui khotbah, melalui cerita. Karena apa? Karena kalau kita mendengar Abram atau Abraham, artinya bapa segala bangsa. Dia menjadi bapa segala bangsa karena melalui Abraham kita melihat bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, sehingga Tuhan menjadikan mereka bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Saudara-saudara, Abraham atau Abram adalah seorang yang sukses, yang termasyhur, yang kaya pada zamannya di Ur-Kasdim. Tetapi sebagai seorang yang populer, yang terkenal, yang kaya, ada hal yang luar biasa di dalam diri Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, tentu Abraham harus meninggalkan segala kemasyhurannya di Ur-Kasdim. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya, dan pergi ke sebuah tempat yang hanya Tuhan yang tahu kemana sebenarnya tujuan Abraham. Kalau kita disuruh pergi ke sebuah tempat, contohnya ayo kita ke Bandung, pasti kan senang. Karena dalam bayangan kita Bandung itu kota yang indah, Bandung itu adalah kota yang enak untuk berjalan-jalan, dan sesuatu yang kita rindukan kalau kita boleh sampai di Bandung. Tetapi kalau kita disuruh ayo pergi ke Afrika Selatan, mungkin dalam pikiran kita, yang mana sih tempat ini? Bagaimana sih kehidupan di sana? Bagaimana ya kalau kita sudah sampai di sana, tidak ada yang kita kenal, tidak ada tempat kita untuk tinggal di sana. Artinya kalau sebuah tempat yang kita tuju, kita ingin cepat sampai di sana. Apalagi sebuah tempat yang memberikan kita suasana untuk bahagia, rekreasi, kota yang indah, kita ingin cepat sampai di sana. Tetapi Abraham dipanggil oleh Tuhan pergi meninggalkan kampung halaman ke sebuah tempat yang dia tidak tahu. Abraham tidak memiliki dalih. Abraham tidak memiliki alasan, aduh Tuhan, saya sibuk, saya tidak mau banyak urusan, banyak yang harus saya kerjakan. Tetapi Abraham, dia percaya kepada Tuhan, sehingga Abraham meninggalkan kampung halaman. Abraham meninggalkan kehidupannya yang nyaman, kehidupannya yang begitu, ya kita katakan sudah termasuk kaya di Ur-Kasdim. Tetapi karena panggilan Tuhan, Abraham harus meninggalkan zona nyamannya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saudara-saudara, apa tujuan Tuhan melalui Abraham? Ternyata melalui Abraham Tuhan menghendaki bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar. Padahal Abraham sebuah keluarga belum memiliki seorang anak pun. Secara manusia belum dikatakan Abraham sebagai keluarga yang besar. Tetapi Tuhan menghendaki melalui Abraham, jika dia percaya, Tuhan bisa membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, orang yang besar. Asal Abraham jangan mengandalkan logika pikiran, tetapi dia mengandalkan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Abraham menjadi bangsa yang besar karena apa? Karena Tuhan memberkatinya.
Tuhan membuat Abraham menjadi masyhur. Bahkan Tuhan membuat Abraham bukan hanya memberkati Abraham, tetapi Abraham menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun dia dikehendaki Tuhan nantinya tinggal. Menjadi berkat bagi orang-orang di mana kita tinggal bukanlah sesuatu hal yang mudah. Menjadi berkat bagi orang-orang di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita mencari pendidikan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena menjadi berkat itu bukan hanya menyangkut uang, bukan hanya memberi segala sesuatu kepada orang lain, tetapi menjadi berkat ketika hidup kita bisa menyenangkan orang-orang di mana kita tinggal. Menjadi berkat ketika kita patuh, hormat, tunduk kepada orang tua. Mau membantu orang tua, mau belajar, tidak kecanduan main handphone, main game. Kalau kita disuruh bapak dan mama sapu rumah, entar pak, entar mak, main game. Bagaimana mungkin kita menjadi berkat kalau kita tidak patuh kepada Tuhan? Padahal Tuhan mengatakan dalam Tita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya umurmu lanjut diberikan Tuhan yang diberikan Allahmu kepadamu. Berarti menjadi berkat seperti Abraham ketika Abraham mau meninggalkan kehidupannya dan melakukan panggilan Tuhan, pergi ke sebuah tempat yang tidak dia tahu, tetapi dia pergi ke sana menuruti jalan Tuhan, menuruti panggilan Tuhan dengan senang hati. Tidak ada alasan, tidak ada sungut-sungut dalam diri Abraham. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan Abraham menuju sebuah tempat, ada perkataan Tuhan kepada Abraham. Bahwa orang-orang yang memperlakukan Abraham dengan baik, orang-orang yang memberkati Abraham, orang-orang yang menerima Abraham dengan sukacita, mereka akan terberkati. Ternyata kalau kita mau memberkati orang, membuat orang lain senang, membuat orang tua senang, membuat orang-orang di mana kita tinggal senang, saya yakin ternyata mereka akan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Berarti mulai hari ini buatlah orang tuamu senang. Buatlah orang-orang di mana kamu tinggal senang. Buatlah orang-orang di mana kamu berada senang. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Tetapi dikatakan, jika orang-orang menolak, mengutuki Abraham, maka Tuhan akan mengutuki mereka. Berarti tidak ada gunanya kita melakukan kejahatan. Tidak ada gunanya kita melawan orang tua. Tidak ada gunanya kita mengatakan entar-entar. Tetapi kalau kita mau melakukan hari ini, mau bekerja, mau mengasihi orang tua, mau belajar, maka Tuhan akan memberkatimu. Saya yakin semua kita mau diberkati Tuhan kan? Iya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka mulai saat ini belajarlah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya yakin kita menjadi Abraham yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati, yang diberkati Tuhan, dan yang menjadi sukacita bagi orang lain. Amin. Amin. Diberkatilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami akan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan bagaimana Tuhan memanggil Abraham meninggalkan kampung halamannya menuju sebuah tempat yang hanya Tuhan yang tahu kemana tujuan Abraham. Tetapi Abraham mau Tuhan bentuk, Abraham mau melakukan panggilan Tuhan. Demikianlah Tuhan anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Poromoro, Tuhan panggil menjadi anak-anak yang taat, yang setia. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau melakukan panggilan Tuhan. Meninggalkan keinginan duniawi, meninggalkan kehidupan kami yang membuat jauh dari Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu gerejamu ini. Berkati orang tua mereka, kehidupan mereka. Walaupun saat ini mereka hanya belajar di rumah, bekerja dari rumah, berdoa di rumah. Tetapi bisa menjadikan mereka anak-anak yang taat akan Tuhan.
melakukan panggilan Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, yang hormat, yang patuh kepada orang tuanya. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, kesehatan dan sukacita. Berkati orang tua mereka, jemaat-Mu, para hamba-hamba Tuhan, dan juga orang-orang yang melayani Tuhan melalui ibadah online ini. Berkati kehidupan mereka dan juga harapan mereka. Di atas semuanya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Nah Kak, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah kalau dari Kakak, apa nih kira-kira yang bisa Kakak petik dari firman Tuhan tadi yang disampaikan Amang Pendeta? Dari Amang Pendeta khotbah tadi tentang berkat. Jadi adik-adik di rumah harus selalu jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Jangan minder, jangan khawatir, karena jadi berkat itu bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar itu dengan cara perbuatan kita, tingkah laku kita. Nah, apalagi kalau lagi dikasih kesempatan sama Tuhan selama kita masih hidup, sama seperti lagu ini Bang, yang akan kita nyanyiin. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi adik-adik kita nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi lagu ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami
pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, kepada adik-adik kami sekolah minggu dan juga orang tua yang mengikuti ibadah online ini, kami Parhalado HKBP Ancol Podomoro menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapa Bang? Kepada Amang Pendeta, Amang Sintua, Abang Ventus, Ventus sebagai pemain pemusik dan Abang tim syuting. yang bekerja di belakang layar ya. Iya benar Kak. Oke, berarti kita mulai dari Amang Pendeta dan Amang Sintua. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Yang kedua berarti kepada Bang Ventus. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Ventus, Tuhan Yesus memberkati. Besok main musik lagi ya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting berarti ya, Iya, tim Kak. syuting. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah, Bye-bye. Shalom.